ini memang jadi kemarin dari saya itu kita ambil ke prosesnya ya. Nah, cuman yang penting yang dependennya itu, yang dependen ternyata sekali ya. Intinya dia ngilang aja sih. Mungkin sini nanti ke atas gitu ya. Nah, yang penting di statistiknya G square itu diaktifkan sama selnya itu ekspektasinya itu juga harus karena materi hari ini masih berhubungan dengan yang kemarin ya, materi hari ini. Nah, ini G square-nya. Kalau sudah kita baru masuk ke regresi logistik ya. Regresi kemarin ini logistik. Nah, dependen, kita tahu mana yang dependen, mana yang independen. Pokoknya kalau yang dependen itu dia kena perlakuan. Kalau produk itu dipengaruhi apa sih penjualannya? Apakah karena terkenal brandnya atau murah harganya? Berarti produk yang dependennya. Yang mempengaruhi itu harga sama brandnya, kan? Gitu ya. Diingat itu aja, jangan usah independen variabel adalah suatu variabel benar, jangan gitu. Kalau belajar ngapalnya nggak ngerti, jadi capek kan? Otak kita terforsir. Jadi keluhannya itu kan dependen. Ini maksudnya ke sini kan? Nah, metodenya apa? Kita pakai Edward Edward kondisional. Jadi memasukkan semua variabel prediktor. Ini kan memasukkan semua variabel prediktornya gini. Untuk kemudian ditabulasi hanya menggunakan variabel yang paling bermakna atau yang signifikan. Itu aja. Kategorikalnya. Nah, kategorikalnya mungkin saya nggak sempat buat contohnya. Kategorikal itu begini. Ada juga regresi logistik itu yang misalnya variabelnya pendidikan, kemudian usia, kemudian pengalaman kerja. Nah, pendidikan itu terhadap apa gitu ya? Pendidikan itu kita buat 3 kategori, SMP, SMA, sama S1. Kalau dia tidak berkategori, jadi cuma hanya pendidikan dengan misalnya keputusannya untuk membeli produk ya. Nah, keputusan dengan membeli produk, pendidikannya langsung, tapi pendidikan bisa di-trigger lagi di antara 3 pendidikan tadi. Mana pendidikan yang paling mempengaruhi? Bisa dilihat lagi. Pakai menu kategori, jadi pendidikannya dimasuk ke kategori. Jadi nanti kelihatan SMP, SMA, sama S1 mana yang paling mempengaruhi. Saya cari soal dulu ya. Saya pernah analisis, saya lupa mana di bulan depan. Saya baca bukan. Kalau nggak salah nanti misalnya di kategori kali ini, nah misalnya ini pendidikan, nah pendidikannya masuk ke sini kategori kamu. Jadi dia akan bukan hanya hubungan antara pendidikan dengan keputusan yang membeli, tapi pendidikannya nanti dilihat lagi, bisa dilihat antara SMP, SMA sama S1 mana sih yang paling mempengaruhi, bisa seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya praktis begitu kita diskusi ya. Nah, kalau ini kan kita nggak masukkan di kategorikal, kita langsung ke yang penting ini lah ya. Ini aja sih, cuma 2 juga usah banyak. Karena housemernya enggak perlu. Kita cuma pakai variable equation-nya itu ya. Nah, di bawahnya. Ini aja sih. Kalau model summary kan 78% bagus ini. Ya, kan 78%. 0,788. Jadi sudah pakai 4 variabel, nanti model summary cuma 47. Aduh, kata pengujinya mana nih variabel? Berarti pemilihan variabelnya nggak tepat kan? Nah, bagaimana Pak strateginya biar variabel kita tepat? Strateginya adalah pertama, memang harus menghubungkan secara konsep teori. Teori itu menyatakan bahwa penjualan itu dipengaruhi oleh marketing dan misalnya selling-nya dari sales. Ya kita nggak bisa bergerak dari teori. Apabila bisa saja kita menemukan variabel yang baru dari dugaan atau fenomena yang terjadi, atau dari ada penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi kalau ada penelitian sebelumnya yang menggunakan 3 variabel multivariat, kamu lihat model summary-nya cuma 67%, berarti ada kans untuk kamu menemukan 30% mereka. Tapi kalau sudah 96%, mau apa lagi kita cari? Cuman masalahnya Pak, boleh nggak kita menggunakan variabel yang sama dengan quotient yang sama persis di penelitian yang topik yang sama? Bisa aja. Kalau kemarin brandnya skincare, kita mungkin brand yang lain, sampo. Bisa ada produk lain. Misalnya fashion, tas atau apa lagi tren, kan? Bisa aja. Tidak plagiat, tidak sepanjang tempat, waktu, produk berbeda. Kita analisa misalnya variabel yang menyebabkan gizi buruk di suatu kabupaten kota, yang bisa variabel itu pendapatan, lingkungan, atau akses makanan, ketersediaan makanan. Kita gunakan itu di Papua, kita gunakan lagi di sana-sana, boleh banget.
tidak plagiat karena kondisinya berbeda. Nah, yang plagiat itu kalau sama pasti. Tapi kalau kita bisa menemukan variabel lagi yang lebih baru, ya bagus lagi. Nah, hari ini kita deskriptif statistik ya. Jadi bentar dulu ya. Nah, kita ambil soal yang kemarin. Jadi urutannya itu urutan pada saat kita melakukan penelitian gitu ya. Nomor satu tuh harusnya ketika kita dapat data non parametrik, kita harus lakukan uji ini dulu ya, validitas dan reliabilitas. Ya. Setelah itu kita lakukan uji normalitas ya. Uji normalitas untuk membuat kategorinya, misalnya tinggi, rendah, baik, buruk. Nomor 3 kita lakukan uji deskriptif statistik untuk kita lihat karakter dari sampel yang kita punya. Nomor 4 baru cross step untuk mencari hubungan mana yang berpengaruh mana yang enggak. Untuk kita baru kita multivariat. Jadi kalau kita multivariat itu pakai 5 alat analisis. Kalau kamu lakukan ini kamu sudah setara orang S2 ya. Nggak yakin lah kalau buat lain. Idealnya valid nomor 1 itu dilakukan, tapi nggak tahu lah. Di D3 ini mungkin hanya beberapa ini hasil kuesioner kamu langsung masuk ke uji normalitas sekira. Tapi sebenarnya tahapannya harus validitas dulu. Kenapa? Dari 3 kuesioner atau 5 kuesioner yang kita ajukan di satu variabel, kalau cuma 2 yang valid, artinya pada saat kita men-score Excel-nya yang 2 itu ya, maksudnya saya nggak tahu apa tulis ya. Maksudnya gini ya, ketika kita ada 5, ya silakan. Ketika kita ada 5 pertanyaan ya, ini dia jawab 2, ini jawab 3, ini jawab 4, ini jawab 2, ini jawab 3. Ini responden pertama. Masalahnya waktu kita uji validitas di 5 kuesioner ini, ya, ternyata hanya pertanyaan 1, pertanyaan 4, pertanyaan 5 yang valid. 2 ini, ya, 2 ini kamu buang kolomnya. Ya. Cuma ini 1, 4, dan 5. Nasib baik kalau 5, yang sih ada 5 cuma 4, 1 yang ya udah nggak 1. Artinya 4 itu nggak valid dan reliable. Jadi misalnya Anda merokok, ya, berapa kali dalam 1 hari? Itu reliable. Pertanyaan 1 dengan pertanyaan kedua reliable, berkaitan. Kalau valid itu nanya tentang kebiasaan merokok, kanker paru, langsung nembak ke merokok. Enggak. Anda hobinya apa? Atau Anda rumahnya di mana? Atau Anda pendidikannya apa? Enggak valid. Langsung ke sasaran. 2 aja pertanyaan. Kalau misalnya kita orang nanya kepuasan di satu pelayanan hotel, kan Pak gimana tidurnya semalam? Sarapan kita gimana? Ini kan Pak, Bapak kesini naik kendaraan umum atau bokar? Nggak valid. Orang dia pengen tahu kepuasan menginap situ kok nanyanya itu. Nah, valid dan reliable. Kalau reliable itu pertanyaan 1 dengan pertanyaan 2 naik, nah, ada hubungan. Jangan nomor 1 Anda merokok, nomor 2-nya misalnya nanyanya tuh hobinya apa Pak? Nggak reliable. Nah, itu diuji, namanya validitas dan reliabilitas.
Itu. Jadi kalau mau benar, ini urutan yang benar itu. Jadi kita menggunakan 5 alat analisis. Kita valid dulu, questionnaire kita dapat nih, kita uji normalitas untuk kategorinya kan. Kemudian kita uji deskriptif untuk tahu konfigurasinya, berapa yang usia 17, berapa yang ini. Karena kita harus ada aja yang nanya kan. Nomor 4 baru kita cross check di variannya, kita lihat mana sih yang berhubungan, mana yang enggak, baru multivariat kita cari variabel yang paling menentukan. Jadi kita pakai 5 alat di situ. Nah, yang saya suka itu nanti, yang saya senang ketika kita ngomong 5 analisis, Anda tuh ngerti, nah, bukan paham, bukan sebelum penelitian adalah 1 validitas, 2 misalnya pakai normalitas, bukan dihafal seperti itu. Oh ya, saya validitas itu karena saya pengen uji. Kenapa harus belajar dari validitas? Karena karena kan semua ukur itu harus diuji. Tara dulu kan, kita menggunakan alat ukur yang benar. Masalahnya kalau dia survei, kalau dia di lab sebelum kita penelitian kita bisa ukur timbangan miligramnya, kita tara dulu kan. Nah kalau yang survei nggak bisa, nah dia sudah dilaksanakan, dia disurvei nggak bisa, ini kuesioner, apa pun kuesioner, nggak bisa kayak mengenali lab kuesioner yang 5 tadi di bawah itu nggak kosong kan, ya kan? Nah dia bisa diuji, itu masalahnya. Oleh karena dia diuji setelah dia dibagikan, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus mencari pertanyaan yang memang sudah, kalau bisa sudah diuji validnya. Karena kalau enggak, sialnya kalau 55 itu 0, gimana coba? Salah dong bikin kuesionernya. Jadi jumlah kuesioner itu tidak menentukan, bukan keren-kerenan atau banyak-banyakan. Kalau orang di hotel saya nggak berapa kali aja kalau GM-nya Pak kilo Pak, nyaman Pak, tidurnya semalam. Ya kan gitu kan? Kita nganggu aja, Pak makanannya banyak Pak, gitu Pak, ini yang kurang ragamnya, oh enggak. Begitu aja cukup. Kalau dia ambil sampel tiap hari 3, 5 orang dia tanya tiap pagi, kan dapat data kan. Berarti sebulan 150 orang pengunjung. Kalau 50 orang pengunjung 90% oke. Nah, jadi itu yang nomor 2, uji normalitas. Ketika kita bilang uji normalitas, kamu juga paham bahwa uji normalitas itu membuat menguji dia pakai median atau pakai ini untuk menentukan kategorinya. Nomor 3 kita kan mau cari hubungan nih, cari keterkaitan antara 4 variabel dengan variabel yang dependen. Mana sih yang berhubungan? Karena ketika kita ngomong regresi, ketika kita mengregres multivariat pakai regresi logistik, itu kan mencari mana yang paling mempengaruhi. Tentu kita akan memasukkan semua yang mempengaruhi. Tadi ingat P-nya bukan 0,25, kalau dia tetap sig-nya itu lebih daripada besar daripada 0,05, tidak mempengaruhi, tapi P-nya masih kecil di bawah 0,2 minimal kayak kemarin, dia tetap ikut sertakan sampai kita dapat nilai DO-nya berapa. Nah, saya itu senang banget. Anda itu ketika ngomong 5 ini Anda tuh paham, bukan Anda hafal. Itu yang mahal sebenarnya. Anda pegang aja prinsip ini sampai Anda kuliah S2. Serius saya. Ini aja dipakai orang S2. Buka lah tesis S2 orang. Register Management, Minister MAP gitu ya, pencerahan publik. Coba lah lihat, pakai ini semua. Mereka paham. Jadi ada tuh di 3 tapi bagus bedanya. Karena ketika kita sudah tahu statistik, Anda tuh sekarang ini saya tuh tenang loh. Bukan muji-muji atau gimana, karena Anda tuh udah tahu mau ngapain, benar nggak? Ada survei, Anda udah tahu, ini udah kepikiran, udah mikirin variabelnya, udah mikirin kuesionernya yang valid, udah mulai mengira-ngira, oh nanti data aku harusnya kesini, benar nggak? Tapi kalau Anda nggak ngerti statistik, Anda bingung mau mulai dari mana kita, benar nggak? Ya kan? Yang lab juga gitu. Kalau lab sih sebenarnya, kalau lab itu kan lebih ke pertimbangan ketersediaan ekstra, kemudian alat-alat di laboratorium, gitu kan, reagen, kemudian juga hewan percobaan dan waktu yang memang kita harus disiplin, karena banyak sekali yang menggunakan laboratorium. Itu aja sih sebenarnya kendalanya tuh. Survei dia tidak terbatas oleh waktu, cuma memang mungkin pemilihan objek penelitian yang mungkin harus izin ke rumah sakit, izin suatu tempat. Ada nggak orang yang di situ mencari pasien sejumlah orang itu bukan mudah, kan? Jadi saya pikir sama aja, kita lab sama, bukan masalah lab atau tidak lab, saya pikir prinsip penelitian. Anda tuh sebenarnya kelasnya KTI sih, cuma pengenalan, belum. Tapi kalau Anda punya bekal itu, Anda bisa melakukan itu lebih bagus lagi, ya. Jadi pesan saya sih seperti itu. Jadi kita memandang sebuah penelitian itu konfigurasinya itu utuh. Oh, di latar belakang kita tahu kenapa kita harus meneliti cancer.
berapa sih jumlah pasiennya, pakai data dan tinjauan teori. Kita ngomongin tentang cancer, kita ngomongin tentang ekstrak, kita ngomongin tentang bioteknologi, itu semua ada dasar teorinya. Ketiga, metodologi penelitian, how to menggait, sampelnya di mana, waktunya kapan, jumlahnya berapa, analisnya pakai apa, ekstraknya pakai apa, semua harus kita ceritain, menggait kita. Kenapa Pak harus pakai dasar teori? Ini saintis, bukan hoax atau cuma ngomong-ngomong. Kan? 4, analisis pembahasan. Tentu kita dapat data, kita analisis. Kenapa analisis pembahasan perlu? Kan kita pernah ngobrol bahwa penelitian itu nomor 1 masalah penelitian, menjawab pertanyaan penelitian. Karena dia mau dijawab, dia perlu data. Untuk dapat data, dia perlu guide, langkah-langkah. Kalau enggak, kita salah ngambil datanya. Salah data apa? Salah jawab penelitian. Itu kan urutannya kan, benar nggak? Itu aja sih intinya buat penelitian itu. Analisanya harus benar. Nah, terkait dengan analisa, yang kita belajar statistik, datanya ada, kita disuruh milih tools, pakai one sample, independent, varied, ya kan, one way, regresi linear, korelasi, regresi logistik, ya nggak? Meneliti banyak nih tools. Lihatnya dari mana? Lihat data penelitian. Kalau data Anda parametrik, pakailah kelompok parametrik sebelum UTS. Kalau Anda non-parametrik, pakai yang sudah UTS, benar nggak? Semua dari data penelitian. Jadi memilih alat potong itu bukan kita milih pisau dulu, baru kita nolak diri. Ternyata yang dipotong bukannya kue, rambut, atau kertas. Jadi kita lihat dulu objeknya. Ini kertas, rambut, ini buah. Baru kita pilih, kan, benar nggak? Lihat dulu, main. Terlihat simpel, tapi prinsipnya harus pegang. Ya, biar kita paham. Nah, sekarang saya ini nih yang saya belum dua nih ya. Deskriptif sama validitas kan belum. Kita lengkapi nanti. Dari depan kita nggak boleh ya, malu berat sampai. Deskriptif statistik ya. Kita bisa masukkan semua variabelnya ke sini. Rasanya nggak ada yang sorry. Ya, kadang-kadang ada yang pembimbingnya minta pakai cat gitu ya. Analisis deskriptif, kita pakai distribusi frekuensi ya. Masukkan semua variabel yang kita predik, variabel kemarin masukkan ke sini, kemudian statistiknya masukkan aja nilai min sama median. Ya, sudah. Oke. Nah, statistiknya jadi jumlah sampelnya 40 dia mulai dari keluhan. Keluhan itu data sampelnya 40, yang ada keluhannya tidak ada keluhan 19, ini ada 12. Kemudian usia itu yang kurang dari 35, jadi dia cuma mendeskripsikan aja. Nah, beberapa pembimbing, beberapa case tabel ini perlu Anda tampilkan di bab 4. Dia tidak mengambil keputusan kan, nggak ada urusan sama itu, tapi dia hanya memberikan informasi. Nah, ini kadang-kadang beberapa dosen nanti deskriptifnya ditampilkan ya, maksudnya ini. Ya. Sebenarnya di cross check itu lebih detail lagi ya, kelihatan dengan, tapi ini yang paling dasar, jadi distribusi frekuensi namanya. Untuk variabel keluhan, yang ada tuh kan ini kan dia nanya, nanti yang keluhan ada berapa orang ya? Udah 40 Pak, 19 itu tidak ada keluhan, cuma memberikan informasi. Ya. Karena ini kaidah-kaidah yang biasanya masih sering ditampilkan. Kemudian durasi mengemudinya, ya.
berapa ya usianya gitu ya, masa kerjanya, dan nanya yang kurang dari 10 sekian, yang lebih 10 sekian, jumlah sampelnya 40 ya. Ini data sederhana gitu ya. Itu aja sih sebenarnya, nggak usah terlalu pakai cat segala macam, tapi nggak perlu lah. Nah, kemudian yang paling penting itu validan reliabilitas ya. Coba kita ambil hal yang agak banyak ya. Nah, contoh nih ya. Tadi deskriptif statistik, saya pikir nggak ada masalah ya. Kita bisa contoh yang kemarin, jadi yang kemarin itu Anda tinggal analisis. Jadi kalau, nah ada beberapa kalian yang kemarin ada Pak, saya hanya mereview ya, jadi data apa? Data misalnya kayak samping ada berapa jumlahnya. Nah, yang saya maksud dengan distribusi frekuensi itu tadi deskriptif. Saya bilang nanti di deskriptif aja pakai distribusi frekuensi ini. Jadi dia akan ngitung mengcounter berapa sih jumlah yang ada puluhan, ada yang enggak. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi aja kamu tampilkan gitu ya. Yang penting min sama medianya diaktifkan gitu ya. Atau kalau mau ya maksimum ini standar deviation nggak usah deh, nggak usah terlalu banyak sih. Ini ada presentasi sih, kalau kalau mau bisa. Nanti kan kelihatan nih ya berapa jumlahnya. Persentase nih ya 25, 50, 70 berapa persen, yang 25 nih kelihatan. Biasanya orang ambil yang ini, ada minnya, ada medianya gitu. Yang penting di frekuensi tabelnya ini. Nah sekarang kita ke validan variabel. Contohnya misalnya gini, contoh soalnya ya. Dia apa? Melakukan penelitian hubungan antara kondisi kerja, kemudian psikologi terhadap kualitas kinerja dari pegawai gitu ya. Nah, untuk variabel kondisi kerja dia menggunakan banyak pertanyaan sampai 10 pertanyaan. Contoh aja ya, 10 pertanyaan. Respondennya yang menggunakan adalah sekitar 30 orang. Jadi variabelnya itu variabel hubungan antara kondisi kerja dengan prestasi kerja sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kondisi saya ada dipakai 3 variabel, kondisi kerja, kemudian salary, kemudian faktor pendidikan terhadap kualitas dari kinerja sebuah karyawan. Kita ambil satu variabel aja misalnya kondisi kerja. Kita pakai banyak nih, saya ambil contoh banyak. Ambil 10 pertanyaan yang digunakan untuk satu variabel kondisi kerja. Kita masukin nih statistik. Jadi baru ya. Variabel itu namanya variabel. Saya tuh kalau setahun sekali ngajar nih agak 5 menit agak ngerenung dulu, takut salah karena harus belajar itu ini 0, ininya kita masukin angka, boleh pakai skala. Itu salah, sorry, udah lama tuh. Ini bukan kondisi kerja. Ini pertanyaan 1 ya. Pertanyaan yang pertama, kemudian ini pertanyaan yang saya buat 1 aja ya, maksudnya biar cepat. 1 kuesioner untuk 1, 2. Kalau misalnya berulang seperti itu, buka baru aja ya. Nanti kalau dia udah berapa kali berubah suka ngerol datanya. Ada mau dia. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5. Ini bukti pertanyaan 6. Ini bukti pertanyaan ke-7 gitu ya. Ini bukti pertanyaan ke-8. Ini ke-9. Ini pertanyaan ke-10. Ini ada total dari pertanyaannya. Ini kita bisa buat salah ya.
kode di sini ya. Nah, seperti ini, ya ada 10 pertanyaan. Ya. Nah, kita masukin semua nih. Dari pertanyaan satu dari sini masukinnya. Maksudnya gini, pertanyaan satu, dia bukan sekali, dia pakai sekali ke 1 sampai 5. Oh, pertanyaan satu responden ini orangnya ya. Responden pertama dia jawab scoring 5, scoring 5. Terus seperti biasa ya. Jadi ini pakai skala Likert. Jadi 5 itu adalah poin yang dibuat yang dipilih oleh responden kita. Ambil ada berapa? 30 orang ya. Nah, ya. Ini tinggal dibuang aja ya kalau nggak mau pakai. Nah, jadi kita udah mau buang. Terus sorry totalnya maksudnya. Bukannya ngajar apa ya? Ini ya. Farmakologi. Mantap. Wilayah nggak ada hubungannya sama dunia duit. Nah ya, analisis korelasi. Dia pakai menu korelasi. Bivariate. Ada yang sudah pernah nyoba ini? Belum. Control all, semua masukkan ke kanan. Tersen korelasi, datanya angka. Oke. Jadi teknik validitas yang digunakan menggunakan pakai menu korelasi. Dia kan mencari keterkaitan, keterhubungan antara pertanyaan dengan subjek penelitian. Nah, sorry, ada yang lupa. Ini fleksibel ya. Ini harus diaktifkan ya, kita lihat. Oke, tabel korelasinya. Kita copy. Nah, di ujung ya, di ujung sekali ya. Ya, di ujung sekali. Nah, jadi kita lihat di ujungnya ini yang cuma tanda bintang 1, ini berapa ya? Persenan berapa nih? 5, 13, 4 ya? 4. 5, 13. Kemudian ini ya 603 388 ya. Yang ada tanda bintang. Bintang itu saya kasih tahu ya. Tadi kita kan mengaktifkan pada saat kita menganalisa flag significant correlation adalah flag kan bendera. Jadi dia kasih tahu. Kalau kita nggak aktifkan ini ya, tahu kita ujungnya nggak ada yang bintang, kita nggak tahu mana yang signifikan mana enggak. Jadi itu harus diaktifkan. Nah, kita hanya memasukkan mereview atau mengambil kuesioner yang dia ada tanda bintang. Jadi ini enggak kan? 355 enggak? 0,054 apalagi 513. Korelasi itu kan 0 sampai 1. Nilai relation itu 0 sampai 1. Di atas 0,5 dia kuat, di bawah 0,5 dia kuat. Nah, ini 0,513 dia kuat, ada hubungannya dan dia signifikan. Nah, lihat sini ke kiri, 513 ini kuesioner nomor berapa? Gitu. Oh, nomor 4 gitu ya. Ini nomor 4 gitu. Kemudian nomor berapa tuh? Nah, terus ya, ke bawah 603 367
556 396 ya. Jadi dari sekian banyak itu cuman berapa nih? Ya, lihat aja ya ke kiri ya. Kita lihat ke kiri, ini lihat ke kiri. 4 ya. Ada, jadi kalau di Excel yang sudah kita hitung yang kemarin dia ditanda itu channel berapa 4 ya. Yang apa? Ya signifikan ya. Di sini ada output ya. Materinya nanti saya dulu. Nah, di sini ya. Lihat nih ke kanan. Ini kan ya, yang hijau-hijau itu kan. Nah, berarti itulah yang 1 2 3 4 5 6 kuesioner yang dia valid, artinya data Excel ini, data yang Excel ini yang 6 ini kamu buang nih yang nggak valid. Jadi dia kan cuma nomor 4 dibilang kan, nomor 7 ya kan, nomor berapa tadi kamu lihat sendiri kan, yang tidak valid tabelnya buang, tidak ikut diuji normalitas. 10 valid 6 oke lah, udah milihnya 3, pertanyaan validnya cuma 2 1. Jadi takutnya 10 kuesioner validnya cuma 6, oke lah 60% ya. Jadi 4-nya kita buang, jangan diikutkan diuji normalitas. Itu validitas. Jadi uji validitas adalah kita masukkan semua skornya, kemudian kita pakai ilmu toleransi, cari varian, persen toleransi, lihat ya. Nah, saya lanjut dengan reliable. Reliable adalah tekniknya adalah menjumlahkan item pertanyaan ganjil, kemudian menjumlahkan item pertanyaan genap ya. Ini saya hapus dulu. Jadi namanya apa? Hard conditional. Jadi hard conditional itu membelah dua realitas itu dengan cara membagi dua hard ya. Jadi membagi dua hard conditional itu, jadi dia menjumlahkan semua item ganjil dan menjumlahkan semua item. Nah, saya tuh kalau lagi nggak ngeliat kamu tuh mikir, jadi ngomong dengan mikir, ingat setahun yang lalu. Saya nggak bisa lihat buku. Makanya kalau ada calon gubernur atau calon kata yang ngomong yang ngelihat teks terus, berarti dia nggak punya konsep. Nah, dia ngomong aja, dia mau buat apa sih sumsel? Saya mau ngomongin saya buat kesehatan gitu ya. Tapi begini. Ya. Nah, untuk bidang pendidikan, kami akan membangun beberapa sekolah. Nah, dia ngomong apa gitu? Harusnya dia mengidentifikasi dulu ya kondisi pendidikan di Sumatera itu seperti apa. Terus orang itu masalahnya apa? Dia maunya kayak mana, baru dia ngomong. Harusnya dia konsultan ya sama orang itu. Nah, ganjil berarti menjumlahkan semua item ganjil ya, sama dengan berarti yang dibagi 1 ya kan, tambah ya. Saya nggak ngajarin lagi ya pakai Excel ini, kelewatan. Nah, 7 nah ya. Nah, 5 kan, balik ke bawah. Nah, kemudian benar. Ini untuk reliabilitas. Kalau yang tadi validitas. Ya. Kalau validitas itu dia langsung ngambil pasien atau kuesioner mana yang ada hubungan. Yang nilainya tadi signifikan dan di atas. Tapi signifikan ya. Walaupun dia di bawah 0,5, kalau ada bintang ya. Ini menjumlahkan item. Cara menjumlahkan item genap. Teorinya ada yang saya lihat itu di buku saya. Nanti saya pernah jahit punya. Nanti kamu bikin satu copy sendiri ya. Kamu dulu malas. Atau nanti Excelnya saya kasih semua ya, Excel yang saya ngajarin ini. Saya ada soal-soal di depan saya kasih. Soalnya 6, 8 berarti 10 ya. 10. Kalau baca buku statistik panjang penjelasannya tuh. Nah, ini lah. Ini materi tentang apa? Ini materi tentang satu topik. Validitas dan reliabilitas. Sepanjang ini. Nah, bacanya. Padahal substansinya cuma itu. Ya mungkin bagus sih kalau mau belajar statistik secara
banyak ini banyak ini banyak nggak ngerti kayak males udah ya kalau kita masuk ke sini. Nah kalau ini tadi untuk validitasnya, sekarang untuk rehabilitasnya. Jadi butir pertanyaan dan benar. Saya lagi gawe sama orang. Nah, karena kelas 3 tuh nggak ikut dia bakal lagi ya? Kemarin sudah. Oh gantian. Jadi semua tingkat 3 nggak ikut besok. Belum tahu. Yang hadir tidak kita buat. Nah, saya tuh pengen kamu nanya intinya tuh benar dia memang pakainya di bidang data scientist, itu penelitian sekunder, big data. Kalau kamu big data, penelitian yang itu dia ahlinya. Kalau mau bayar nggak bayar. Kemarin Unai 2 hari bayar dia hampir 15 juta. Ini bayarnya pakai terima kasih. Dan alumni aja enggak. Dia juga sekolahnya sama kayak kita, sekolah farmasi juga sama kayak saya. Jadi kalau kamu lihat saya begitu percaya diri di kelas ya, seolah-olah nggak ada orang begitu dari saya, itu pengecualiannya kalau saya ketemu dia. Biasanya besok saya begitu, ya. Kalau yang lain I don't care. Kalau udah ketemu dia ya untuk sains dan teknologi ya, untuk hal lain itu juga. Ganjil, genep. Nah kalau udah ngomongin saintis, pernah nggak Pak dia kerja di apotek? Pernah, dia kerja di apotek tuh baru itu cuma 2 bulan atau 3 bulan. Di situ dia memang minta program, dia bikin program, dari program waktu itu jadi pengawas. Jadi ilmu farmasinya pernah dipakai gitu. Bisa dia jangan racik. Itu dia sekolah komputer duluan dia gitu, baru saya. Pernah gagal nggak Pak hidupnya? Bukan gagal, tentu nggak pernah. Saya sama dia pernah gagal, nggak. Kita S2-nya pernah out, nggak selesai. Saya ngambil S2 di Unsri, MSI, ekonomi sains, dia ngambil magister teknik komputer UGM. Nggak selesainya bukan kita nggak pintar atau kita itu nggak mampu. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Ada duit. Saya beasiswa saya nggak keluar dari Unsri. Saya keluar di semester 2, saya nggak punya uang lagi, saya nggak sanggup. Karena nggak. Dia juga gitu. Dia udah jual motor, 1 semester di UGM, beasiswa nggak keluar. Hanya keluar di semester 3, nggak sanggup keluar. Saya bilang kok tadi kita sama tuh ya kan. Jadi dia bakar jaket UGM, aku bakar jaket universitas. Nah, ini baik. Betul nih. Ya ini jadi biasa aja, tertunda aja. Ya stres kan. Saya sih sedih aja, sedih banget. Ini udah motor, udah gempa Jogja, udah pulang. Nah, di antara kecewanya itu ya keluar, tapi di semester 3 dia bilang semester 2 saya hidup gimana di Jogja. Ya saya spill aja ya. Kalau kamu udah tahu, nah ada demonya nih. Gimana sih? Nanti ikut aja ya. Jarang-jarang ya, temanya bagus. Jadi ganjil genap ya. Masukin yang ganjil. Masukin yang ganjil. Jadi kalau data scientist atau big data itu tidak menggunakan statistik lagi. Kalau statistik kan variabelnya misalnya kemarin keputusan membeli skincare, oh pakai variabel ini enggak. Kalau udah pakai big data, jadi dia punya puluhan merek skincare, dia punya sebaran data sekunder di internet, orang itu beli karena apa? Entah pakai karena cara belinya mudah, banyak banget variabel, dia lebih detail lagi. Kompleksitasnya lebih tinggi, bisa seperti itu. Ya. Itu ahlinya tuh. Nah, kan ada menu demo, nah berarti mengajar itu. Coba bilang jangan diajarin pakai ChatGPT anak-anaknya. Nanti dia bikin situ. ChatGPT enak nggak?
berikan tahapan-tahapan pembuatan latar belakang masalah. Wah, itu sebenarnya sempat ini ya dikhawatirkan beberapa, tapi nggak bisa juga ngalahin sih, kamu juga pasti tahu lah. Pasti sekarang harus itu. Genset kan juga pengetahuan IT-nya sangat bagus. Kalau dia berkepentingan, kalau yang dia nggak mau belajar deh. Jadi genap sama sih korelasi juga. Masukin ya semua sini. Kita pakai kusen korelasi ya. Nah, yang kedua nih, 566 ya. Ganjil genap. Nah, ya. Saya males. Bedanya. Nah, dia kan 0,84. Artinya pertanyaan ganjil dan genap itu reliable dan validitas dan reliabilitas reliable. Jadi 10 pertanyaan itu pada prinsipnya dia reliable. Tapi mana pertanyaan yang valid bukan pakai menu ini yang tadi yang pertama. Jadi ke 10% itu reliable. Tapi kalau dia nanti ternyata korelasinya itu 0,4 dan tidak ada bintangnya, berarti dia tidak reliable. Sudah yang valid sedikit tidak reliabilitas. Nah, data ini kamu cantumkan di. Jadi tahapannya tadi dapat kuesioner, rekap di aman, dapat kuesioner, langsung rekap di Excel, paham? Oke, ini nomor responden, ini pertanyaan 1 ada berapa butir, pertanyaan 2 ada berapa butir, gitu ya? Variabel 1, variabel A, pertanyaannya apa? Variabel itu direkap di Excel dulu, simpan, kirim di email Excelnya. Jadi nyawanya itu cuma Excel itu lah. Kamu nak kerjain itu di Starbucks, kamu nak kerjain itu di rumah, anytime, kapan bisa. Benar nggak? Anda sudah ngerti data Anda non-parametrik, Anda sudah tahu tools yang digunakan, Anda bisa juga inventarisasi, Anda bisa baca inventarisasinya. Selesai penelitian. Tenang Anda tuh. Jadi waktu Anda di kelas itu tenang. Tanya apa Pak? Artinya tenang tuh, kalau dia nanya tentang data, kenapa pakainya proses? Baik, terima kasih Bapak. Saya dalam kasus ini kan menghubungkan Pak antara variabel ini. Menghubungkan data yang saya peroleh kan data non-parametrik. Oleh karena saya menghubungkan dua buah variabel berkategori, maka saya menggunakan langsung proses. Enak kan? Terus ada berapa dipakai? Ada 3. Ini divariat atau multivariat Pak? Kenapa multivariat? Saya menggunakan 3 variabel. Apalagi yang digunakan kalau saya pakai regresi logistik, ya. Saya regress Pak, saya cari tahu dari 3 variabel mana yang paling ternyata. Setelah itu saya lihat ilmunya ini. Terus pertanyaannya, gimana kemarin? Apakah semua variabel? Saya lihat katanya bayangin. Nah ini Pak, terlihat Pak dari uji validitas dari 4 pertanyaan 3-nya valid. Kalau nanya seperti itu, tapi saya yakin nggak mungkin ada aman, ya. Ya nggak, tenang kan kamu kan kalau ngadepkan ujian, ya nggak. Tapi kalau kamu nggak tahu basic, kenapa orang tuh kalau penelitian punya ayah, punya kakak, semua orang mau maju punya disertasi tesis itu pasti keringet-keringet. Karena dia punya hasil regresi linear atau logistik, tapi dia nggak bisa baca. Dia nggak tahu dia kenapa pakai regresi logistik. Benar loh, coba. Makanya dia kalau maju, bapak bingung, takutan angka-angka itu. Kalau ini kita ngerti angka yang mana kita harus baca, kenapa dia terus ini, benar nggak? Kamu tuh udah tenang banget kalau penelitian, kamu udah ngerti. Wah, berarti harus hati-hati ya di bagian ini, benar? Wah, kenapa saya distribusi frekuensi? Kok tidak ada pengambilan keputusan atas? Saya hanya mengamalkan data sudah, Pak. Jadi hasil pengamatan saya di rumah sakit dari sekian banyak antibiotik yang digunakan untuk kemoterapi ternyata terlihat Pak, oh sekian persen yang mempengaruh, ada berapa ada kejadian sekian tidak. Tapi saya tidak bisa Pak, tidak mencari informasi lebih lanjut. Kenapa saya dokter memilih kemo dulu atau apa yang memberikan efek samping? Karena kita kan sampai di situ. Bahasan saya hanya makanya ada namanya batasan masalah. Saya hanya membatasi, hanya mendeskripsikan, menggali informasi. Pertama, saya pengen tahu jenis obat kemo apa yang banyak digunakan. Kedua, dari jenis kemo itu obat-obat apa saja yang paling banyak memberikan efek samping kepada pasiennya. Jadi pakai distribusi frekuensi, benar nggak? Tadi terlihat kan distribusinya, ada jumlah obat 4. Jumlah obat yang pertama berapa yang
berefek, berapa yang tidak. Jadi Anda tampilkan satu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Lengkap kan? Sudah saya kasih semua. Pak, Ya. kalau misalnya nilainya 2,05 itu harus diapain? Berarti 4 pertanyaan itu tidak reliable, Mas. Tidak bisa kita pakai pertanyaan itu. Ya kan? Kita menggunakan jadi gini. Sorry. Jadi gini. Kita ada satu variabel ya. Jadi misalnya variabelnya tadi brand, keterkenalan tentang brand, kemudian harga, kemudian ada variabel yang lain misalnya, misalnya tuh apa ya, promosi terhadap keputusan dia untuk membeli. Nah untuk brand untuk yang brand kita ada 3 pertanyaan, ya kan? Untuk harga kita punya 3 pertanyaan. Untuk promosi kita punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini kamu uji valid dan reliabilitasnya. Ternyata pas di brand 3 pertanyaan, reliable-nya di bawah 0,5, nggak bisa dipakai. Berarti kan 3 pertanyaan itu tidak saling terkait. Contoh terkait itu tadi, kalau brand. Anda tahu tentang produk ini? Ya kan? Kemudian seberapa sering misalnya Anda melihat produk ini ditayangkan di televisi misalnya, artinya harus benar-benar berhubungan. Jadi pertanyaan satu dengan pertanyaan kedua. Karena kalau tadi ya misalnya merokok lah, Anda merokok ya berapa kali sehari, ya kan? Gak usah tanya mereknya apa, ngapain? Udah cukup. Anda merokok, iya. Berapa sekali Anda merokok? Apakah sekarang masih merokok, ya kan? Apakah sudah berhenti? Dan sudah berhenti, berarti dia atau Anda merokok pasif atau aktif, ya kan? Berapa sekali Anda merokok, berapa sekali? Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya tadi kita harus benar-benar hati-hati. Nah, artinya yang paling gampang itu saya cari dulu ya. Saya itu pernah buku saya itu tebel. Bukunya itu judulnya itu daftar butir pertanyaan untuk penelitian kesehatan. Ada saya dulu. Banyak banget. Itu dari saya pinjam kakak-kakak tingkat kami. Pak pinjam Pak, saya kan gitu dulu waktu masih di gedung lama, masih di luar itu kan, saya di meja-meja saya itu ada buku. Ambil ada banyak tuh buku di varian, ini udah 15 buku kan. Saya beli dulu. Saya itu ngajar tuh beli lah, saya baca 6 buku. 6 buku saya baca malam-malam. Ada yang beli Salim Pak Budi, ada karangan Dr. Sofyan gitu ya. Kalau di Facebook tuh saya lihat Dr. Sofyan itu memberikan pelatihan-pelatihannya. Uji valid dulu dan reliabilitasnya, kemudian kita harus deskriptifkan, ya. Kemudian kita uji normalitas untuk kita mengkategorikan, kemudian kita normalitas dulu ya, lalu kita deskriptif gitu ya, kemudian kita deskriptifkan, kemudian kita pakai cross step, kemudian kita pakai regresi yang logistik gitu ya. Nah kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5 alat analisis dengan kepentingan yang berbeda. Yang paling penting itu bukan apa, saya nggak perlu sebutkan 5 aplikasi yang kita gunakan. Nah, ngapain kayak itu, ujian kayak itu, tanya kayak itu. Saya pengen tuh, oh ya saya harus uji valid dulu ya, karena saya tahu tanyanya harus diuji dulu, ya kan? Nah, tapi kalau kita menggunakan pertanyaan yang sudah dipakai orang, yang ada di penelitian yang sudah diuji perlintasan, kita lihat di belakang kepalanya, aman, valid pasti.